Halo, kembali lagi dengan tutorial series Futura Chatbot Platform. Di video kali ini kita akan membahas bagian kedua dari seri membuat kuis menggunakan chatbot. Di bagian kedua ini, kita akan lebih berfokus bagaimana menghimpun nilai yang sudah kita buat di list pertanyaan sebelumnya dan dikirimkan ke sebuah spreadsheet, sehingga kita bisa tahu berapa nilai dari murid atau siswa yang sudah menjawab pertanyaan yang kita buat. Oke, di sini kita sudah punya 3 pertanyaan. Berikutnya akan kita rangkum dalam konfirmasi jawaban. Nah, kita masuk ke pad konfirmasi jawaban. Lalu di sini kita buat elemen teks ya. Misalkan, yuk dicek lagi jawaban kamu. Nah, di sini kita bisa buat Pertama ini tadi di yang pertama ya, kita ambil answer 1. Kenapa answer 1? Karena tadi di question pertama kita buat 2 variabel ya di pad ya. Jadi ada Q1 yang akan menyimpan nilai dan Q2 yang akan ada Q1 yang akan menyimpan nilai dan ada answer 1 yang akan menyimpan teks. Nah, maka dari itu untuk konfirmasi jawaban kita akan memasukkan variabel yang answer 1 bukan yang Q1 karena kita tidak mau nge-preview nilai dari murid atau siswa, tapi hanya jawabannya saja. Lalu yang kedua adalah answer 2. Dan yang ketiga adalah answer 3. Oke, di sini disimpan. Terus kita buat tadi ya, mau mengulang atau tidak. Kamu yakin mau lanjut, misalnya begitu ya. Lalu kita buat button yang pertama, yakin. Karena yakin, kita arahkan ke pad submit jawaban. Tidak perlu diisi variabel. Dan ini ulang kuis misalnya ya. Ulang kuis itu mungkin kita arahkan kembali ke question yang pertama. Dan selesai. Di sini kita simpan. Oke, begitu sudah selesai kita masuk ke yang submit jawaban. Nah, tadi kita recall lagi, kita sudah collect beberapa variabel ya. Yang pertama di identitas, kita sudah mengkolek nama, lalu kita mengkolek absen. Di question, kita lihat kita mengkolek ada answer dan Q. Kita lihat lagi di pad yang lain ya, sama kita mengkolek answer dan Q. Itu yang perlu diingat. Oke, maka dari itu di submit jawaban, karena tadi rencana kita adalah kita ingin setelah submit itu mengirim datanya ke spreadsheet. Oke, nah maka kita pakai elemen spreadsheet. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung gimana cara pakai spreadsheet yang lebih detail, teman-teman bisa cek di video bagaimana menghubungkan chatbot dengan Google Spreadsheet yang ada di playlist yang sama. Nah, ini saya akan langsung cepat. Jadi pertama jelas teman-teman siapkan sebuah spreadsheet, namanya bebas, dan pastikan dia sudah public on web. Jadi siapapun bisa buka dan siapapun bisa edit, karena itu persyaratannya. Lalu kita ambil spreadsheet ID, yaitu kode random setelah di slash. Sini kita copy, lalu kita paste di spreadsheet ID. Lalu pastikan kita mau mulai di mana. Saya karena ini spreadsheet kosong, saya akan mulai di A1. Lalu sheet name-nya sheet 1. Sudah sama, sheet 1. Lalu kita masukkan isiannya tadi. Misalkan di kolom pertama saya ingin masukkannya nama. Berarti value yang akan saya masukkan yaitu adalah nama. Lalu headernya berikutnya adalah nomor absen, misalnya tono absen saja. Lalu value-nya di sini adalah absen.
Nah, berikutnya saya ingin masukkan pertanyaan 1. Masukkan nilainya. Nilainya tadi Q1 ya. Ya, tadi kita buat 2, Q dan answer. Q itu menyatakan nilai, answer menyatakan teks dari jawabannya. Lalu kita masuk ke pertanyaan 2. Yaitu ada Q2. Dan pertanyaan 3 yaitu Q3. Oke, lalu di sini bisa kita berikan sebuah pesan error. Jadi misalkan maaf, jadi kesalahan. Ini kita simpan. Oke, setelah tersimpan kita buat closing text. Terima kasih mungkin kita mention lagi ya namanya ya. Nama telah mengikuti kuis, semoga hasilnya memuaskan, sukses selalu, seperti itu ya. Oke, lalu ini kita simpan. Nah, kita bisa langsung coba. Misalkan kita coba di sini ya. Awal kita bisa pakai greeting standar yaitu hi. Oke, pertama tanya nama, misalkan nama saya Yudi. Nomor absen saya misalkan 12. Siap. Nah, elemen apa yang digunakan untuk memunculkan respon teks dan button teks? Kalau elemen yang digunakan untuk terhubung ke sistem JSON API, gitu JSON API. Elemen yang digunakan untuk memunculkan gambar, image. Nah, dicek lagi jawabannya, bener ya? Tadi yang kita pilih pertama teks, yang kedua kita pilih JSON API, dan yang ketiga kita pilih image. Terus yakin mau lanjut, yakin. Terima kasih Yudi telah mengikuti kuis, semoga hasilnya memuaskan, sukses selalu. Oke, berarti ini satu rangkaian kuis sudah dilaksanakan oleh murid atau siswa, dan kita cek. Nah, kita cek di sini sudah masuk ya. Ada Yudi, nomor absennya 12, dia sudah menjawab pertanyaan 1, 2, dan 3 dengan benar. Nah, pada dasarnya ini sudah selesai, tapi kita bisa melakukan sebuah improvement. Jadi improvementnya bisa saja kita buat perhitungan terlebih dahulu sebelum kita submit ke dalam spreadsheet. Nah, itu bisa kita lakukan dengan pad formula yang ada di sebelah kanan. Jadi kita masukkan saja ke pad yang submit jawabannya. Itu pertama kita masuk ke formula, klik formula, lalu variabelnya adalah number karena tadi angka-angka nilai adalah berupa number. Lalu kita masukkan misalkan variabelnya adalah nilai. Nah, di formulanya kita masukkan formulasi penambahan biasa, operator matematika yang plus, minus, bagi, kali. Itu kita masukkan dengan nama variabelnya. Jadi untuk mendapatkan total nilai itu adalah Q1 ya tadi, ditambah dengan Q2, ditambah dengan Q3. Nah, hasil penjumlahan ini akan disimpan dalam variabel nilai. Maka variabel ini yang akan kita kirimkan ke spreadsheet. Kita simpan dulu. Lalu karena kita ingin operasi ini dilakukan terlebih dahulu sebelum pengiriman oleh spreadsheet, ini bisa kita tarik ke atas. Nah, setelah kita taruh di atasnya spreadsheet, maka kita simpan. Lalu di spreadsheet kita tambahkan satu kolom lagi, yaitu total nilai. Total nilai kita masukkan value sesuai dengan nama variabel yang ada di pad formula, yaitu nilai. Oke, setelah sudah, kita klik simpan. Setelah tersimpan, kita coba lagi.
kita ketik lagi hai. Lalu mau ditanya nama, sekarang namanya misalkan Budi. Lalu dimasukkan nomor absen. Budi itu biasanya nomor awal ya. Nomor awal misal nomor 3. Oke, Budi sudah siap untuk mengikuti kuis. Elemen apa yang digunakan untuk memunculkan respon teks dan button? User input misal, JSON API, JSON API. Terus elemen yang digunakan untuk memunculkan gambar, misalkan, formula. Kita tadi ya jawabannya Budi adalah 1 user input, 2 JSON API, dan 3 formula. Lalu dia yakin, maka dia klik yakin. Nah, sudah mendapatkan jawaban, terima kasih telah mengikuti kuis. Dan kini kita lihat di spreadsheet bagaimana hasilnya. Oke, di sini kita bisa lihat Budi dengan nomor absen 3. Pertanyaan pertama tadi salah, pertanyaan kedua benar, dan pertanyaan ketiga salah lagi, sehingga nilai totalnya adalah 1. Oke, kira-kira seperti itu cara kita membuat kuis atau pertanyaan untuk murid atau siswa. Sebenarnya model-model seperti ini tidak hanya bisa dipakai untuk murid atau siswa ya. Kita bisa terapkan juga bentuk question ini, kuis seperti ini di misalkan acara kantor, gathering, ketika kita mau membuat sesuatu yang fun sebagai salah satu cara ice breaking misalnya. Kita juga bisa terapkan mungkin di model-model yang lain ya, intinya kuis, pertanyaan, dan jawaban. Nah, kita sebenarnya bisa juga mungkin masukkan pertanyaan berupa esai, tapi untuk esai penilaiannya tidak akan bisa diformulasikan langsung oleh chatbot, karena biasanya kalau esai kita tidak menilai dari ini benar dan ini salah ya. Nah, tapi ini lebih efektif ketika pertanyaannya adalah berupa pilihan ganda, ABCD, atau ya pilihan berupa button seperti yang dicontohkan di video ini. Nah, sekian video kali ini bagaimana kita membuat use case sebuah kuis di chatbot. Semoga teman-teman bisa explore lebih jauh lagi, mungkin menambah jumlah pertanyaan, membuat pertanyaannya lebih rumit, sehingga siswa, murid, ataupun nanti target dari kuis ini bisa menikmati cara baru untuk menjawab kuis atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Oke, sekian dari saya. Enjoy making chatbot with Futura.